Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada tugas aktivitas 3.8 pada halaman 142 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 3.8 ini. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengamatan lingkungan dan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengamatan gambar asal-usul jerapah berleher panjang ini. Jadi, simak pembahasan setelah ini, Gen. Kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang ada. Pertama, untuk pertanyaan pada pengamatan lingkungan, poin 2.a. Apakah kalian pernah melihat jerapah berleher pendek? Jawabannya, saya belum pernah melihat jerapah berleher pendek. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua pada poin 2.b. Apakah kalian setuju dengan pernyataan bahwa semua jerapah berleher panjang? Jawabannya, ya, saya setuju dengan pernyataan bahwa semua jerapah berleher panjang. Bagian, kita lanjut pada pertanyaan mengenai pengamatan gambar 3.13 ini tentang asal-usul jerapah berleher panjang. Kita mulai pada pertanyaan 2.a yang ada di bawah. Tuliskan fakta-fakta yang kalian temukan pada pengamatan gambar. Bagian berikut fakta-fakta yang temukan berdasarkan gambar yang ada ini. Pertama, pada gambar sebelah kiri, semua jerapah berusaha memakan daun dari pohon tinggi, namun mereka memiliki panjang leher yang berbeda. Kedua, pada gambar sebelah kanan, terdapat jerapah yang tidak mampu bertahan hidup, terlihat terbaring mati, sementara yang lain tetap hidup. Ketiga, jerapah dengan leher yang lebih panjang tampak lebih mudah mencapai daun di pohon yang menjadi sumber makanan utama mereka. Baik, kita lanjut pada pertanyaan terkait pengamatan gambar. Kali ini kita masuk pada poin 2b sebagai pertanyaan kedua. Tuliskan analisis terkait asal-usul jerapah leher panjang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Bagian berikut adalah analisis terkait asal-usul jerapah leher panjang berdasarkan fakta sebelumnya. Pertama, perbedaan panjang leher jerapah dapat diasosiasikan dengan kemampuan bertahan hidup dan adaptasi terhadap lingkungan. Jerapah dengan leher yang lebih panjang memiliki keuntungan evolusioner karena mampu mencapai sumber makanan di pohon yang tinggi. Kedua, jerapah dengan leher pendek cenderung sulit mendapatkan makanan yang cukup, sehingga lebih rentan mati atau tidak mampu berkembang biak. Dan ketiga, proses ini mencerminkan seleksi alam, yang mana hanya individu yang memiliki sifat yang mendukung kelangsungan hidup, yang dalam hal ini adalah leher panjang pada jerapah, yang akan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan ketiga pada poin 2c berikut sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Amati kembali gambar 3.11, lalu tuliskan perbedaan teori asal-usul jerapah berleher panjang, baik yang dikemukakan oleh Lamarck maupun Darwin. Bagian berikut ini adalah perbedaan teori asal-usul jerapah menurut Lamarck dan Darwin. Untuk teori Lamarck percaya bahwa jerapah awalnya memiliki leher pendek. Karena sering berusaha menjangkau daun di pohon tinggi, mereka melatih lehernya untuk menjadi lebih panjang. Sifat yang didapatkan akibat latihan yaitu leher panjang, kemudian diwariskan kepada keturunannya. Mekanisme ini disebut use and use, penggunaan dan tidak penggunaan organ. Adapun untuk teori Darwin menyatakan bahwa pada awalnya terdapat variasi panjang leher dalam populasi jerapah. Jerapah dengan leher lebih panjang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Namun, hanya jerapah yang mampu bertahan hidup yang dapat mewariskan sifat ini kepada keturunannya. Proses ini adalah hasil dari seleksi alam, bukan karena latihan atau usaha individu. Sebagai kesimpulan, teori Darwin
Ini lebih diterima dalam biologi modern karena didukung oleh bukti ilmiah dari genetika dan evolusi. Teori Lamarck telah dibantah karena sifat yang didapatkan akibat usaha individu tidak diwariskan secara genetik. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada sesi tugas aktivitas 3.8 pada halaman 142 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.